Silakan Bu Yusi. Bu, cok. Ya, Bu Intan. Iya, sok mangga Bu Yusi di kawitan. Ayeuna, Iya. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Ibu Yusi. Bagaimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah baik sekali Ibu Yusi, hatur nuhun. Alhamdulillah ya. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita ketahui. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum Bu? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan juga, bagaimana sih coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence Bu. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke Bu, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh begitu ya. Terima kasih Bu Intan. Demikian dulu ya pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Yusi atas kesempatannya. Saya akan mengundang coach saya Ibu untuk bergabung pada room kita kali ini. Silakan Bu. Baik Ibu Yusi, kali ini sudah bergabung bersama kita Ibu Susi Ardianti, coach saya yang akan melakukan praktik coaching bersama saya. Terima kasih Ibu Susi atas kehadirannya. Ini ada Ibu Yusi sebagai observer dalam praktik coaching kita. Saya harap Ibu Susi dapat santai dan nyaman dalam melakukan percakapan bersama saya ya Bu. Baik Bu, Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Susi. Baik, Ibu Susi, kita mulai saja percakapan kita. Kita mulai dari awal nih, gimana Ibu Susi, adakah yang ingin Bu Susi sampaikan? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Intan. Oke, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Susi sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan cara konvensional. Ceramah lagi. Padahal kita tahu ya Bu ya, perkembangan zaman itu kan semakin canggih. Teknologi pembelajaran semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah saya itu masih saja Bu mengajar secara konvensional, sehingga pelajaran itu menjadi kurang bervariatif Bu.
Oke, oke, oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Susi ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi. Begitu ya, Bu? Betul sekali, Bu. Pembelajaran kurang bervariatif, model-model pembelajarannya pun masih menggunakan model pembelajaran yang lama. Baik. Kira-kira dari percakapan hari ini, apa sih yang ingin Ibu Susi dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari rekan-rekan guru di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, jadi yang Ibu Susi harapkan adalah adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Susi lihat atau Ibu Susi dapatkan dari rekan-rekan di sekolah Ibu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz ya, Bu ya, yang sedang marak dipergunakan oleh para guru. Atau ya hanya menggunakan slide-slide PowerPoint. Itu juga sih saya kira itu sudah lebih baik ya, Bu ya, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media pembelajaran apapun. Saya pikir sih jadi supaya guru-guru itu lebih bervariatif, Bu. Seperti itu aja sih, Bu. Baik, baik. Ibu Susi sampaikan dari tadi pembelajaran yang menggunakan media, metode, dan model-model pembelajaran yang bervariasi adalah bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, Bu ya, dan berada di level 10. Nah, di sekolah Ibu Susi nih kira-kira berada pada level berapa? Sepertinya masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolah saya itu kan lebih banyak guru-guru senior ya, Bu ya. Sehingga untuk berada pada level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit sih, Bu. Mungkin untuk saat ini masih di level 5, Bu. Oke, di level 5 ya, Bu. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa untuk bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi dari sekolah Ibu Susi? Mungkin saya rasa bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi, saya rasa memang agak sulit ya, Bu ya, mengingat guru-gurunya itu kebanyakan guru senior. Jadi mungkin peningkatannya itu dari level 5 ke level 7 mungkin bisa dilakukan perubahan, Bu. Baik. Eh naik dari level 5 ke 7 ya, Bu. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Susi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkan ya, Bu ya, kira-kira rencana atau tindakan apa sih yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Iya, antara iya. saya dengan rekan guru ya, Bu ya, secara face to face tapi ya bergantian. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan individu ya, Bu. Nah, kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Susi terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman ketika penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti coba konsultasikan dengan kepala sekolah ya, Bu ya, atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop ya tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, materi di kelas menggunakan media-media yang bervariasi, Bu. Oke, berarti Bu Susi ini sudah ingin merencanakan adanya mentoring ya, Bu. Pendampingan dan pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu Susi saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Hmm, karena pelatihan atau workshop perlu persiapan yang lebih matang, Bu.
juga perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian diperlukan juga biaya dan harus mencari itu narasumber Bu yang kompeten untuk menjadi narasumber kan pada saat pelatihan atau workshop. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh saya adalah mentoring Bu. Oke, mentoring ya Bu. Untuk kegiatan mentoring ini, kira-kira Ibu Susi memerlukan support atau bantuan dari siapa atau bagaimana Bu? Ada sih Bu, mungkin nanti saya minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT ya Bu, dan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi Bu. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Weti Bu, dan nanti saya juga meminta bantuan kepada Pak Abdul mungkin ya. Oke, berarti Ibu Susi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu. Ibu Susi dengan rekan kerja yang lain. Nah, kira-kira kapan nih Bu bisa direalisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya sih Bu, minggu depan saya akan lakukan, saya akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan kerja di sekolah saya, dan saya akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Baik, bagus sekali ya Ibu Susi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Susi dapatkan? Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya. Itu dengan cara adanya kegiatan mentoring Bu. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Ibu Susi sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi ya. Oke, nanti saya tunggu kabar-kabarnya dari Ibu Susi setelah melakukan kegiatan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar lagi cerita-cerita dari Ibu Susi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Susi untuk kegiatan mentoring dan berkolaborasi dengan rekannya di sekolah berjalan dengan lancar dan baik. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Intan ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Iya, sama-sama Ibu Susi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, kalau begitu Ibu Susi berkenan untuk meninggalkan room Jimit ini Ibu. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya, izin pamit. Iya, Assalamualaikum, silakan Ibu Ustaz. Susi. Selamat Waalaikumsalam. terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Yusi, tadi saya Bunda. sudah melakukan. Baik, Ibu Yusi, alhamdulillah barusan baru saja saya sudah melakukan praktik coaching bersama Ibu Susi Ardianti. Ya, terima kasih Bu Intan. Alhamdulillah ya. Bu Intan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Susi. Iya Sudah Ibu, selesai ya, Bu? alhamdulillah sudah selesai Ibu. Oke, nah sebelum penutupan ya, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya, Bu. Yang pertama itu, apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dari hasil coaching tersebut? Iya, pada praktek coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Ibu. Menanyakan tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya, yaitu Ibu Susi Ardianti, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Intan, menurut saya sebagai observer atau pengamat ya, Bu Intan tadi pada saat proses coaching itu dengan Bu Susi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya.
Dan juga proses alurnya juga sudah jelas, sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Intan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Susi, sehingga Bu Susi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi alur proses dari Tirta, Bu. Jadi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching ini agar lebih baik lagi, Bu. Oh begitu ya Bu. Nah, semoga ya Bu kedepannya Ibu bisa melakukan praktik coaching itu dengan lebih baik lagi ya Bu, Iya dibanding Ibu. dengan hari ini gitu ya Iya Bu. Ibu, amin Ibu. Iya. Demikian observasi kita hari ini ya Bu Intan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yusi. Sama-sama, terima kasih Bu Intan. Iya.